Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kabar petang. Pemirsa, desakan agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia terus menguat. Meski masih malu-malu maju menggantikan Kaisang sebagai Ketua Umum PSI, Jokowi mengaku masih berhitung untuk jadi Ketua Umum. Godaan politik sambangi Jokowi saat Partai Solidaritas Indonesia sedang mencari pemimpin baru mengisi kursi ketua umumnya. Internal Partai Solidaritas Indonesia merayu Presiden ke-7 RI itu masuk bursa ketua umum PSI. Partai itu ingin bertransformasi menjadi partai super terbuka, mengajak Jokowi ikut pemilu raya. Yang merasa nilainya cocok dengan PSI untuk bergabung, apakah Bang LMS akan gabung, itu tentu ke beliau konfirmasinya. Kalau Pak Jokowi maju di ketua, Tanya ke Pak Jokowi. Kedekatan Jokowi dengan PSI bukan hal baru. Tahun 2019, PSI secara terbuka mendukung Joko Widodo di Pilpres keduanya. Usai gelaran Pilpres, keyakinan PSI terhadap Jokowi kian bulat. Putra Joko Widodo, Kaisang Pangarep, bahkan didaulat menguasai kursi Ketua Umum PSI. Jokowi dan PSI seperti dua sisi mata uang. citra PSI itu memang dari awal sejak berdiri itu disiapkan untuk Pak Jokowi. Waktu itu ada nama Ahok di sana, tapi lebih ke Pak Jokowinya. Nah, citra itu berlanjut pada saat anaknya Pak Jokowi menjadi ketua umum, walaupun baru 2 hari menjadi anggota. Nah, sekarang kondisi politiknya berubah dan akhirnya tersebut lagi nama Pak Jokowi sebagai ketua umum. Usai meninggalkan istana sebagai penguasa 2 kali berturut-turut, panggung Joko Widodo tak pernah surut. Sejumlah kepala daerah bahkan meminta restunya untuk bertarung di arena pilkada. Bahkan Menteri Prabowo banyak yang sambangi Joko Widodo. Setiap kegiatan Jokowi jadi sorotan kamera. Pergerakannya selalu mengundang perhatian publik. Kondisi ini bisa mendorong Jokowi masuk rayuan PSI, jadi ketua umumnya menggantikan sang putra. Kalau Pak Jokowi jadi ketua umum, PSI pasti bisa lebih besar. Pak Jokowi kan tokoh nasional, presiden ke-7, sumber daya macam-macam pasti punya, gitu ya. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi jadi ketua umum, ya sangat mungkin PSI-nya menjadi besar. Pak Jokowi belum jadi ketua umum aja, sudah banyak kader PSI yang jadi menteri dan wakil menteri kan, apalagi Pak Jokowi nanti yang menjadi ketua umum. Dari panggung politik dalam negeri, Jokowi dan keluarganya bukan nama sembarangan. Anak dan menantunya saat ini duduk di kursi eksekutif. Soal perpolitikan daerah maupun nasional, ilmu Jokowi sudah pasti mumpuni. Jadi ketua umum PSI pun hanya persoalan selangkah bagi Jokowi. Jika benar Jokowi memegang tongkat komando Partai Solidaritas Indonesia, maka regenerasi politik di tubuh PSI tak terbendung lagi. Pak Jokowi kan selalu mempertimbangkan sejarah nih. Dia ingin disebut pertama dalam sejarah. Kalau Pak Jokowi masuk dalam bursa dan saya yakin dia akan kepilih, ini kali pertamanya ada anak mewariskan partai politik kepada bapaknya. Biasanya bapaknya ke anak. SBY, AHY, misalnya Megawati, sekarang ada yang digadang-gadang Mbak Puan. Nah ini dari anaknya dulu, Mas Kaisang mewariskan ke Pak Jokowi. Bagi akademisi lain, tak mudah mendaulat Jokowi menjadi nahkoda baru PSI. Apalagi partai itu belum memegang tiket ke Senayan. Buru-buru menarik Jokowi jadi ketua umum perlu penyesuaian bagi kader PSI. Meski masih malu-malu maju menggantikan Kaisang sebagai ketua umum, Jokowi mengaku masih berhitung untuk jadi ketua umum PSI. Tetapi ya karena untuk menyongsong jumlah generasi X, generasi Z yang waktu itu diperkirakan 10 tahun lagi yang meledak sehingga partai akan naik. Tapi kalau kemudian Pak Jokowi masuk, saya kira ini tentu
tidak sejajar dengan ideologi PSI yang sesungguhnya menjadi partai anak muda. Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah. Tapi sudah mendaftar Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Saya ingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar. Tim TV One mengabarkan.